Majelis kita pagi kali ini kita akan meneruskan tadabbur Al-Quran, membahas isi kandungan surat Al-Baqarah. Kita awali dengan ayat yang 194 sampai 196. Kita bacakan dulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كانت منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Artikan lafadznya asy-syahrul haram. Asy-syahrul haram, bulan haram. Bulan haram di sini maksudnya bulan yang mulia, ya, bukan haram hukum fikih haram. Bisyahril harami diganti atau dibayar dengan bulan haram, bulan yang mulia. Wal hurumatu, dan sesuatu yang dihormati, qisasun, ada berlaku hukum qisas. Paman, maka barang siapa i'tada, yang melampaui batas, yang berlebihan, alaikum, terhadap kalian, fa'tadu, maka seranglah atau balaslah alaihi kepadanya bimithli ma tada, dengan sebanding kelewatan batasnya alaikum yang dilakukan terhadap kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Wa anfiqu, dan berinfaklah fi sabilillah, di jalan Allah, wala tulqu, dan jangan biarkan diri kalian, bi aidikum, diri kalian, dan jangan biarkan diri kalian ila tahlukah, terjerumus ke dalam kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Wa atimmu, dan sempurnakanlah al-hajja, ibadah haji,
wal umrata dan ibadah umrah lillahi karena Allah. Fa in uhsirtum, maka kalau kalian dikepung, dihalangi, famastaisara, maka yang mudah didapat, minal hadi, dari sembelihan hadi. Hadi nanti ada penjelasannya ya. Wala tuhliqu, dan janganlah kalian mencukur ru'usakum, rambut kalian. Ini sebenarnya ru'us itu kepala, tapi kalau diartikan kepala jadi ngeri. Janganlah cukur kepala kalian, dipotong jadi lehernya. Nah, ini diartikan rambut kalian. Hatta yablugha, sehingga sampai al-hadyu, hewan sembelihan, mahillahu, ke tempatnya. Faman kana, dan barang siapa yang keadaannya, minkum, dari kalian, maridon, dia sakit, aubihi, atau ada pada dirinya, adzan, penyakit. Adzan ini sesuatu yang mengganggu. Min ra'sihi, dari kepalanya, fafidyatun, maka tebusannya adalah fidyah. Min siyamin, berupa puasa, au sadaqatin, au sedekah, au nusukin, atau ibadah haji, qada. Nusuk di sini adalah kurban. Famalam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapat hewan sembelihan, fasyamu thalathatin, maka baginya berpuasa 3 hari, min fil haji, ketika berhaji, wasab'atin, dan 7 hari, idza raja'tum, apabila kalian kembali pulang, sudah pulang. Tilka, aturan puasa itu 3+7, asyaratun, adalah 10, kamilatun, yang sempurna. Zalika, hukum tersebut, liman lam yakun, bagi orang yang keberadaannya tidak ahluhu, keluarganya, hadiril masjidil haram, bertempat di masjidil haram. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, zat yang maha pedih siksaannya. Ini 3 ayat ini ada 3 tema besar ya, tapi saling berkaitan. Walaupun di ayat yang 196 lebih terperinci membahas tentang adab dan aturan haji dan umroh, tapi ini ada kaitannya. Di ayat yang ke-194 Allah menyatakan bulan yang mulia, tebusannya dengan bulan yang mulia. Syahrul haram bisyahril haram. Maksudnya apa? Jadi masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang bercerita tentang kejadian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW di tahun ke-6 Hijriah ya, berniat untuk melaksanakan umrah, dan umrohnya dilakukan di bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah bagi masyarakat Arab merupakan bulan yang mulia. Mulia di sini maksudnya mereka bersepakat di bulan-bulan itu tidak akan melakukan permusuhan dan peperangan. Tapi ternyata keadaan berkata lain ya. Rasulullah justru dianggap mau menyerang sama orang-orang Mekah, padahal Nabi dan para sahabat tidak membawa alat perang, murni datang ke Mekah ingin umroh ya. Pada akhirnya umrohnya tidak terjadi karena Nabi dilarang. Dilarang ya. Ada 4 poin atau 5 poin kesepakatan perdamaian Hudaybiyah. Nabi dan para sahabat ya kembali ke Madinah. Tapi dari ayat ini ada janji Allah bahwa
walaupun di tahun itu Nabi tidak bisa melaksanakan umroh, nanti tahun depan ya, sesuai kesepakatan juga dengan orang kafir Mekah, Nabi akan dibolehkan untuk umroh walaupun terbatas 3 hari. Inilah yang dimaksud Asy-Syahrul Haram bisyahril haram. Ya, kejadian yang terjadi di bulan haram, ya Allah akan ganti ya dengan bulan haram yang berikutnya, bulan haram yang tahun depan. Ini untuk menegaskan bahwa Allah sendiri mengizinkan Nabi dan para sahabat untuk kembali berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah umroh. Kemudian dalam ayat ini disinggung sedikit masalah qisas, wal hurumatu qisas, dan hal-hal yang dimuliakan ada berlaku hukum qisas yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Di antaranya ya, hukum qisas itu balasan bagi orang yang membunuh, maka dia dibunuh juga. Yang membunuh muslim, yang diterbunuh muslim, maka terkena hukum qisas. Adapun kalau yang membunuh itu orang kafir, ya, ada hukum qisas dan tambahan beberapa. Kemudian kalau yang dilakukan adalah melukai, misal ya, orang memutuskan tangan seseorang, maka dibalas dengan diputus tangannya juga. Ya. Congkel matanya, balas congkel mata juga. Tapi jangan berlebihan. Yang dicongkel matanya 1, minta 2. Nah, ini namanya melewati batas. Jadi ada aturan dalam bab qisas. Maka diingatkan sama Allah, "Faman ittada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma tada 'alaikum." Maka kalau misalnya mendapatkan serangan dari orang lain, ya, dan serangan tersebut melewati batas, ya. Melewati batas itu maksudnya, kalau dalam Islam, jihad itu ada adab dan aturan. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang-orang yang secara langsung tidak terlibat dalam konflik. Nah, misalnya kita menyerang satu negara, di situ ada agama lain. Ya. Ulama-ulamanya atau pendeta-pendetanya tidak ikut perang, ya, tidak ada kepentingan perang. Ini murni mungkin peperangannya itu karena politik, bukan karena agama. Maka kita jangan menyerang orang-orang yang ya, tidak terlibat langsung dengan konflik. Itu adab dan aturan jihad dalam Islam. Ternyata musuh kita malah sebaliknya. Ya, mereka bahkan melakukan mutilasi. Ya, tawanan perangnya itu disiksa secara pelan-pelan gitu kan. Lidahnya dipotong dulu, kukunya dicabut. Ini namanya melewati batas. Tapi di ayat ini seolah-olah, ya, ini bukan dari pemahaman beberapa para ulama, seolah-olah kalau kita diperlakukan ya dengan sesuatu yang melewati batas, kita boleh nggak membalasnya dengan setimpal? Sepertinya boleh, seolah-olah. Makanya di sini kalau kita artikan, barang siapa yang melakukan sesuatu yang melewati batas kepada kalian, maka balaslah dengan yang setimpal. Ya. Kita juga jangan berlebihan juga. Ya, sepertinya boleh, tapi sebenarnya ya ini hanya ada yang ulama mengatakan ini namanya mushkalah lafziyah, hanya secara bahasa saja. Untuk menunjukkan bahwa orang Islam juga bukan orang yang lemah. Ini bentuknya ancaman ini kan. Kalau ini dibacakan kepada musuh kita, oh ternyata Islam begitu mengaturnya ya. Kalau misalnya diperlakukan melewati batas, boleh membalas seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita kembalikan kepada aturan dan adab jihad, kalau kita mau berbaik hati, nggak usah membalas dengan melewati batas juga, ya. Cukup misalnya kita diserang oleh musuh kita dan mereka melakukan hal yang melewati batas, ya. Mereka pakai bom zaman sekarang tuh pakai kimia yang menghancur massal, ya.
Itu kan berupa asap. Siapa yang menghirup asap itu dia langsung mati. Ya kita jangan nggak usah itu apa namanya membalas seperti itu juga. Ya, yang penting intinya kita bisa menyerang mereka, tidak usah ikut-ikutan melewati batas. Makanya diingatkan sama Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Nah, di akhir ayat ini kenapa Allah mengingatkan, ya, ketahuilah bahwa Allah bersama orang bertakwa. Ini ada ulama mengartikan bahwa termasuk bentuk takwa, ya, dalam urusan jihad kita jangan sampai bersikap berlebihan. Ya, jadi tetap harus memperhatikan aturan dan adab. Nah, ini kalau konsep jihad ini dipahami semua orang, mereka akan terkagum-kagum dengan Islam. Ya. Dan kalau orang Islam juga mempraktekkan. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan ada banyak tuduhan kepada orang Islam. Orang Islam itu katanya bangsa yang suka dengan perang. Ya. Orang-orang yang suka dengan perang. Padahal dalam sejarah terbukti bahwa korban perang yang dilakukan oleh non-muslim itu jauh lebih besar dibandingkan peperangan yang terjadi di kalangan orang Islam. Satu contoh, ya, tahun-tahun 80-an, 70-an, 80-an itu di Kamboja, di Vietnam itu terjadi konflik perang, ya, dan mereka itu komunis, ya, tidak beragama. Itu puluhan juta, ya, yang meninggal itu akibat perang itu. Ya, ataupun mungkin perang-perang yang ada di Eropa, ya, zaman Nazi Jerman itu jauh lebih besar dan lebih kejam perangnya itu. Ya, tetapi memang ya sejarah diputarbalikkan seolah-olah menuduh orang Islam itu, ya, bangsa yang kejam. Padahal jihad dalam Islam itu sudah ada aturan dan adab-adabnya. Jadi walaupun di sini ayat ini terlihat secara zohir seolah-olah kita boleh membalas dengan perlakuan yang sama, tapi secara akhlak dan adab kalau kita tidak membalas dengan perkara yang sama itu lebih baik. Lalu apakah ayat ini bisa digeneralisasi, ya, bukan hanya terhadap aturan jihad misalnya. Misalnya kita nih dizolimi sama tetangga kita boleh nggak membalas dengan hal yang sama? Ya, nah, ini ada tetangga kita nih rese nih, semua pot bunga di rumah dihancurin sama dia. Boleh nggak kita berlaku yang sama? Ya, kalau lihat ayat ini seolah-olah boleh. Tapi yang lebih baik kita lebih mengedepankan adab dan akhlak. Ya, walaupun memang kita udah kesel banget pengen ngebales, ya balas sekedarnya aja. Ya, nggak usah dibalas dengan hal yang sama. Ini kalau kita mau memakai ayat ini untuk digeneralisasi kepada hukum yang lain. Nah, tetapi ayat ini memang fokusnya kepada bab jihad. Kemudian di ayat yang selanjutnya, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian, ya, kalau kita artikan itu, lemparkan diri kalian kepada kehancuran. Nah, ini ada hal yang menarik di ayat ini, ya. Kalau kita artikan secara lafaz tadi, secara lafziah, janganlah kalian jerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Nah, kehancuran yang dimaksud itu apa? Ayat ini pernah dipakai, pernah dipakai oleh orang-orang munafik di Madinah, ya, untuk menggembosi semangatnya kaum muslimin. Jadi ceritanya, ketika peperangan Tabuk, ya, ini ada perintah dari Nabi untuk berangkat jihad. Kalau perang-perang sebelumnya, misalnya Uhud, Badar, itu Nabi ngasih tahu kita pergi ke Uhud, nanti di sana kita berhadapan dengan musuh. Kita pergi ke Badar,
Sehingga ketika disebutkan lokasinya sudah terbayang di benaknya orang muslimin atau para sahabat jaraknya seperti apa, kondisinya. Uhud misalnya, mereka sudah tergambarkan. Tapi pada perang Tabuk, Nabi hanya memerintahkan atau memberitahu arahnya saja. Kita ke arah Tabuk. Tempatnya di mana? Nabi tidak ngasih tahu. Pokoknya berangkat saja. Sehingga sebagian sahabat itu agak berat. Tabuk kan jauh jaraknya, ratusan kilo dari Madinah. Ditambah lokasinya belum akurat.